Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Nabila dengan NPM 23062359906. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menceritakan mengenai aspek hukum autentitas arsip yang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Sumitro, yaitu menjelaskan mengenai suatu arsip dari segi autentitas dan integritasnya. Oke, pernah gak sih misal ya kalian mendapatkan suatu pesan di WhatsApp yang dimana kalian itu mikir ini palsu atau asli ya, atau ini resmi dari pemerintah atau enggak ya. Pas mungkin lagi nyari referensi atau lagi membantu suatu administrasi, pasti kalian pernah mendapatkan suatu file yang dimana kalian mikir ini asli atau enggak gitu. Nah, kita hari ini mau ngebahas tentang hal tersebut yang dimana dari segi kearsipan. Nah, beneran ada aspek hukumnya atau enggak, gimana cara bedainnya atau gimana. Nah, kita akan membahas di video ini. Oke, yang pertama-tama, apa sih autentitas dan integritas itu? Mudahnya kayak gini, autentitas itu adalah bukti kalau itu beneran foto yang diambil langsung. Contohnya, misal kalian waktu lahir atau lagi kalian pas kecil yang difoto sama orang tua kalian, itu difoto secara real time, jadi autentitasnya tetap terjaga. Lalu, integritas itu adalah kondisi fotonya. Misal kalian punya kondisi foto kecil, foto fisik kecil pas kalian kecil, yang dimana foto tersebut masih bagus, tidak dirobek, tidak ada kena jamur atau gimana, atau kena kimia atau seperti itu ya, itu terjaga integritasnya. Berarti seperti itu. Kalau misalkan foto kalian waktu kecil itu fisiknya itu terlihat tetap bagus, seperti itu. Pasti banyak orang yang mikir kayak, cuma dokumen biasa, udahlah nanti juga dimusnahin gampang. Padahal gak sesimpel itu dan gak semudah itu. Arsip itu merupakan pelindung aset negara bagi nasional maupun diri sendiri, guys. Bayangin kalau misal arsip yang kalian punya itu dipunyain oleh orang lain, atau arsip negara itu atau sertifikat yang harusnya milik negara Indonesia itu dipunyai dengan negara lain, pasti itu makin parah, atau yang dimana itu bisa membuat negara kita bermasalah seperti itu. Nah, yang dimana pasti bisa dipalsukan kalau misalkan arsip tersebut kesebar gitu. Nah, oleh karena itu Indonesia itu harus menjamin hak perdata rakyat. Contohnya, kalau misalkan kalian minta informasi publik ke PT Hutama Karya, di situ ada yang namanya PPID, yang dimana kalian bisa membuat permohonan jika kalian ingin meminta suatu file kepada PT Hutama Karya. Apakah disetujui atau tidaknya akan langsung bisa kita lihat jawabannya di email atau di form tersebut gitu. Tergantung file yang kalian minta, apakah file tersebut terbuka atau dikecualikan, seperti itu. Nah, hal tersebut itu merupakan arsip yang autentik untuk memastikan gak ada oknum yang bisa mengubah suatu arsip tersebut untuk disalahgunakan, seperti itu. Nah, gimana sih cara kita tahu kalau dokumen itu palsu atau asli? Nah, ada 4 aspek, yaitu yang pertama yang dilihat itu bentuknya. Apa aja sih contohnya? Formatnya sesuai standar kah? Terusnya juga adanya kop surat yang official atau yang emang lagi digunakan pada tahun tersebut. Adakah tanda tangannya? Apakah tanda tangannya palsu atau asli? Kita bisa lihat dari bentuknya. Lalu kedua, ada isinya. Harus tetap sama sejak awal dibuat. Contoh, tidak ada diubah. Contohnya ada koma, ada titik, itu pun hal sekecil itu dilihat banget. Lalu kedua, sistemnya. Dokumen itu lahir dari suatu lembaga yang terpercaya. Contohnya lembaga ANRI. Misal kalian pengen melihat bukti histori Indonesia,
Nah, dari siapa itu kalian harus tahu juga. Apakah ada watermark Arsip Nasional Republik Indonesia contoh. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu acuan melihat atau menilai suatu arsip tersebut asli atau tidak. Nah, seperti itu. Dan kedua, dari riwayatnya. Kita harus tahu siapa orang yang mengirim suatu arsip tersebut. Misal kalian mendapatkan suatu file yang dimana kalian nggak tahu ini file dari siapa, orang yang nggak dikenal, biasanya banyak penipuan yang seperti itu sudah dipastikan itu hal yang tidak boleh kalian buka seperti itu. Nah, beda halnya dengan misal dosen kalian mengirim file yang emang dari official dari ANRI, itu bisa kalian tahu oh ini dari bapak dosen gitu loh, bisa tahu siapa yang mengirimnya seperti itu. Lalu jika ada yang berani memalsukan atau menggunakan arsip tersebut secara ilegal, terdapat hukum pidananya loh guys. Nah, adapun hukum pidananya itu di Undang-Undang Kearsipan pasal 81 dan sampai 87 yang ngatur itu semua. Mulai dari misal memalsukan dokumen, memperjualbelikan sejarah ke negara lain, itu pasti ada sanksinya yang dimana bisa masuk penjara atau denda sampai miliaran rupiah. Jadi adanya hukum mengenai arsip ini adalah menjadi salah satu acuan integritas suatu informasi publik agar terjaga, yang dilindungi oleh pagar hukum yang tinggi seperti itu. Oke, intinya ya, layanan informasi publik yang berkualitas itu lahir dari manajemen yang baik. Contohnya dari pengelolaannya, usul musnahnya, temu kembalinya itu harus dilihat juga. Kita juga sebagai warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan akses informasi publik tersebut. Lalu, apa sih kewajiban pemerintah? Kewajiban pemerintah itu menjaga keasliannya dari aspek hukum. Adapun satu kutipan di materi ini yaitu negara yang memegang kendali atas arsipnya adalah negara yang memegang kendali atas masa depannya. Jadi, jangan remehkan lagi tumpukan suatu arsip, misal di rumah, entah di kantor, itu gak bisa diremehkan lagi, karena suatu arsip atau tumpukan tersebut mempunyai nilai entah hukum, bukti, atau proses administrasi yang kalian biasa gunakan seperti itu. Nah, oleh karena itu, jagalah arsip kalian, karena arsip itu merupakan suatu aset nasional. Oke, terima kasih. Segitu saja pemaparan dan cerita saya mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.